Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami delegasi dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya Julina Aryani selaku pembicara 1. Saya Sabila Maharani selaku pembicara 2. Saya Tiara Warohma selaku pembicara 3. Berdirinya kami di sini pada standing kontra terhadap mosi pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa dalam struktur kelembagaan Bawaslu. Dewan Juri yang kami hormati, regu kami berpendapat bahwasannya mempertahankan integrasi antara dua fungsi Bawaslu merupakan model kelembagaan yang paling relevan dengan kondisi pemilu di Indonesia pada saat ini. Menurut International IDEA, sistem electoral justice mempunyai tujuan yakni menyelesaikan sengketa pemilu dengan cepat, efektif, dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, Bawaslu tidak hanya memiliki tugas mengawasi, tetapi juga melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Integrasi fungsi ini memiliki logika yang kuat, di mana lembaga yang menemukan fakta di lapangan ialah lembaga yang paling mengerti dan memahami bagaimana kronologi, bukti, dan konteks di dalam pelanggaran itu sendiri. Kami khawatir, jika fungsi ini dipisahkan akan memunculkan rantai birokrasi baru yang berpotensi akan memperlambat penegakan hukum pemilu di Indonesia. Argumentasi kami didasari oleh data resmi Bawaslu Republik Indonesia. Dalam pemilu 2024, Bawaslu menerima 1.953 laporan dari masyarakat dan menemukan 734 dugaan pelanggaran. Pelanggaran ini meliputi 87 pelanggaran administrasi, 311 pelanggaran kode etik, 133 tindak pidana pemilu berkekuatan hukum tetap, serta 191 pelanggaran lain. Data ini menunjukkan bahwa Bawaslu harus menyelesaikan perkara dalam waktu yang sangat terbatas. Apabila fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa dipisahkan, berpotensi menimbulkan perpanjangan koordinasi dan memperlambat perlindungan hak terhadap peserta pemilu. Dalam pemilu, keadilan yang sama berbahayanya dengan keadilan yang tidak diberikan. Berdasarkan teori institusi desain menjelaskan bahwa keberhasilan suatu lembaga publik dilihat bagaimana lembaga tersebut mencapai suatu tujuan, bukan semata-mata banyak sedikitnya wewenang yang dimiliki. Jadi solusi untuk hal tersebut bukan dengan memisahkan fungsi ataupun wewenang yang dimiliki Bawaslu, akan tetapi dengan meningkatkan sumber daya manusia, akuntabilitas, memperkuat integrasi, profesionalisme, serta regulasi, dan memperbaiki transparansi dalam proses identifikasi. Dewan Juri yang kami hormati, dari pihak yang menyetujui untuk pemisahan fungsi ataupun wewenang dari Bawaslu beranggapan bahwa dengan pemisahan fungsi tersebut maka akan lebih objektif dalam melakukan penegakan hukum. Kami membantah hal tersebut, di mana objektivitas lahir dari integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas, bukan semata-mata memisahkan fungsi ataupun wewenang yang dimiliki Bawaslu. Mengingat kondisi pemilu yang ada di Indonesia ini sangat kompleks, tentunya kita membutuhkan suatu lembaga yang dapat bertindak dengan cepat, lembaga yang mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, serta lembaga yang memastikan terjaminnya suatu hukum. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa mempertahankan fungsi ataupun wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu adalah merupakan cara yang paling efektif untuk menjamin hak pilih masyarakat serta integritas pemilu. Bawaslu yang kuat bukan Bawaslu yang diubah fungsi ataupun wewenangnya, tetapi Bawaslu yang berintegritas, independen, dan akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.